Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukrulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma ya Rabbana ij'alna min khiyarati ummati sayyidina Muhammad. Wahsyurna ghadan tahta liwa'ih wadkhilnal jannata ma'ah, amin ya rabbal alamin. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah Subhanahu wa taala, para pedamba syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan pada kita semuanya berbagai karunia dan nikmat. Di antaranya adalah karunia nikmat iman dan Islam, dan nikmat masuknya kita ke dalam bulan suci Ramadan. Salawat beriring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurah limpahkan kepada junjungan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pendidikan dari beliau, pengarahan dari beliau, dan cinta kasih dari beliau, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, kita mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan seperti ini. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam bulan suci Ramadan, beliau bagaimana senantiasa memuliakan, bagaimana beliau senantiasa mengagungkan syiar daripada bulan suci Ramadan tersebut. Sehingga beliau dalam sabdanya, ya ayuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak. Nah, jadi di situ dalam sabdanya, wahai manusia, telah datang kepada kalian, telah meliputi kalian satu bulan, yang mana di situ syahrun, satu bulan 'azimun yang agung, ya, yang penuh keberkahan, yang Allah senantiasa tambahkan keberkahan di dalamnya. Alhamdulillah. Maka dari sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, bagaimana kita sebagai umat baginda Nabi alaihi wasallam betul-betul memanfaatkan momen masuknya bulan suci Ramadan seperti ini dengan terus dan terus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas cinta kasih kita kepada baginda Nabi alaihi wasallam, dan cinta kasih kita kepada umat baginda Nabi alaihi wasallam dan umat manusia yang lainnya. Maka dengan masuknya bulan suci Ramadan seperti ini, momen masuknya bulan suci Ramadan seperti ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan bulan tersebut untuk kita agar supaya kita meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka momen daripada masuknya bulan suci Ramadan ini adalah momen yang tepat untuk kita bagaimana mengupgrade, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Di sana baginda Nabi alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya di bulan suci Ramadan, amal-amal sunnah akan dilipat gandakan pahalanya seperti amal wajib. Lalu bagaimana dengan amal wajib? Amal wajib akan dilipat gandakan pahalanya sampai 70 lebih daripada 70 kali lipatan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana Allah Subhanahu menghadirkan bulan suci Ramadan ke dalam diri kita atau ke dalam keluarga kita, bagaimana kita bisa anggota atau juga diri kita dan anggota keluarga kita dan juga sanak famili kita, bagaimana kita bisa mengajak mereka untuk meningkatkan kualitas ibadah tadi. Yang sebelumnya mungkin sholat hanya sendirian di rumah. Maka bagaimana kita bisa memanfaatkan momen bulan suci Ramadan yang masuk ini, kita berjanji untuk kita melakukan sholat beribadah tersebut, melakukan sholat untuk senantiasa berjamaah di masjid bagi kaum pria, dan juga di musola khusus perempuan bagi kaum wanita. Nah, kenapa? Karena di situ ada lipatan-lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan. Nah, ini. Jadi bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya bulan suci Ramadan ini. Yang dulunya mungkin qabliyah ba'diyahnya belum senantiasa terjaga. Maka bagaimana kita memanfaatkan momen masuknya bulan suci Ramadan ini juga untuk meningkatkan kualitas ibadah qabliyah ba'diyah kita. Kita jaga di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ingin kita mendapatkan pahala wajib daripada sholat sunnah tadi. Kemudian juga yang dulunya mungkin sholat duhanya senantiasa juga belang bentong mungkinnya, atau juga sekali sholat sekali tidak. Juga bagaimana dengan momen masuknya bulan suci Ramadan ini kita senantiasa istiqomah setiap hari melakukan sholat duha. Kemudian juga sholat tahajudnya juga bagaimana kita bisa meningkatkan sholat tahajud tersebut di sholat malam di sepertiga malam, setiap jam sepertiga malam kita senantiasa hadir bangun untuk mengabdi atau juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya mungkin juga pernah jarang menyentuh Al-Qur'an, bahkan barangkali Al-Qur'an yang kita miliki
di rumah itu hanya jadi pajangan saja. Barangkali kalau kita ambil sekarang Al-Quran tersebut penuh dengan debu, maka bagaimana momen masuknya bulan suci Ramadan ini, bagaimana kita bisa senantiasa akrab dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran huruf per huruf, kita rangkai-rangkai bacaan-bacaan tersebut, yang lagi-lagi setiap bacaan akan Allah hadirkan pahala berkali-kali lipat daripada di bulan yang lainnya. Ini, jadi kelebihan bulan suci Ramadan, bagaimana momen bulan suci Ramadan tersebut masuk ke dalam diri kita dan keluarga, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama mungkin yang dulunya jarang jarang sholat berjamaah di masjid, syukur-syukur ya, sholat sendirinya pun alhamdulillah. Nah, maka bagaimana dia sekarang kita bisa meningkatkan sholat tersebut dengan berupaya dengan berjamaah. Jangan kita juga mendengarkan cemoohan orang lain. Wah, tumben datang ke masjid misalkan. Nah, tidak boleh. Jadi kita juga berupaya untuk menata diri kita, menata hati kita ketika kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi lagi-lagi misalkan yang sholat sunnahnya yang dulu-dulu mungkin jarang kita lakukan, kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini dan setelah bulan suci Ramadan juga. Yang dulunya juga kurang senantiasa perhatian terhadap Al-Qur'an, di bulan suci Ramadan ini bagaimana kita meningkatkan kedekatan kepada Allah dengan membaca Al-Qur'an tadi. Kemudian yang dulunya kurang gemar dalam berinfak sedekah misalkan, dengan momen masuknya bulan suci Ramadan, maka bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah dari sisi berderma tadi, dari sisi kita berinfak dan bersedekah tadi. Yang dulunya mungkin silaturahim kita juga jarang kepada saudara-saudara famili, bagaimana dengan masuknya bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada sanak famili kita. Bagaimana kita mengakrabkan diri kita kepada mereka, bagaimana juga kita menyapa mereka. Dan jika dahulunya juga tadi barangkali kita jauh daripada para ulama-ulama, kita bahkan naudzubillah sampai menghardik, mencerca, apalagi media sosial yang sekarang bertebaran yang menghina, mendiskriminasi para ulama. Naudzubillah, barangkali kita ada di situ keseletot lidah, barangkali jemari kita juga pernah mengomentari dengan komentar yang tidak baik. Bagaimana kita taubati kesalahan tersebut dan bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah melalui para ulama. Karena ketahuilah bahwasanya para ulama adalah para warasatul anbiya, al-ulama warasatul anbiya. Maka para yang disabdakan oleh baginda Nabi alaihi wasallam bahwasanya ulama adalah para pewarisnya Nabi alaihi wasallam. Para pewarisnya para nabi alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tanpa kita masuk ke dalam pintu para ulama. Jadi kalau dahulu kita pernah jauh dengan ulama, maka momen bulan suci Ramadan ini bagaimana kita mendekat kepada ulama. Bagaimana kita bisa mengambil daripada mahabbah ulama, kecintaan ulama. Bagaimana kita bisa mengambil keilmuan daripada ulama. Bagaimana kita bisa mendekatkan kualitas ibadah kita melalui bimbingan dan juga pendidikan daripada ulama. Maka inilah yang harus kita manfaatkan. Momen bulan suci Ramadan seperti ini adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita keinsyafan, mengakui kalau kita kurang dalam senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kalau kita senantiasa banyak melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentaubatinya dan berupaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya bulan suci Ramadan ini memberikan pada kita keinsafan, memberikan pada kita niat yang baik, niat yang tulus, niat yang benar untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kedekatan kita kepada alim ulama, mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semuanya, orang tua kita, guru-guru kita semua dalam ketaatan serta sehat walafiat dan mendatangkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.